Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Edi selaku guru agama dan teman-teman rahimatunallah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah karena dengan nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dakwah yang singkat ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Iqbal fillah rahimatunallah. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu perkenalkanlah saya Adam Kurniawan dari kelas 12 TKJ 1 SMKN 5 Madiun. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya membawakan sebuah pidato dakwah yang berjudul Ubah Insecure Jadi Bersyukur. Teman-teman pasti udah sering kan mendengarkan kata insecure? Tapi pernahkah teman-teman merasa insecure, merasa rendah dibandingkan orang lain, merasa kalah dan tersisih, dan merasa tidak memiliki kelebihan apapun hingga akhirnya kita merasa tidak percaya diri terhadap diri kita sendiri? Tapi sebenarnya apa sih yang membuat diri kita insecure? Rasa insecure timbul karena manusia selalu dihadapkan pada gaya hidup yang hedonis, di mana manusia selalu menggambarkan kebahagiaannya saat ia memiliki harta yang melimpah, saat ia memiliki paras yang rupawan, saat ia mendapatkan peringkat 1 di sekolah atau di kelasnya, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya manusia lupa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Ikhwa fillah rahimatunallah. Pada dasarnya setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing, tapi masalahnya tidak semua orang dapat menerima kekurangannya tersebut, baik secara fisik maupun non-fisik. Bahkan tidak sedikit orang yang mempertanyakan kemampuan dirinya dan tidak percaya terhadap kelebihan yang ia miliki. Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk selalu bersyukur karena sesungguhnya Allah memberikan yang terbaik bagi hambanya yang kita inginkan. Bukankah begitu teman-teman? Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa kharalakum wa asa an yutibu syai'an wa huwa sarlakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Lalu, bagaimana caranya menyikapi atau menghindari kata insecure? Yang pertama, terimalah diri sepenuhnya dan seutuhnya dengan penuh kesadaran bahwa setiap manusia telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk paket lengkap yang berisi kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu teman-teman, jangan selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena apa yang kita miliki belum tentu juga dimiliki oleh orang lain. Lalu yang kedua, tinggikanlah gunung, ratakanlah lembah. Terkadang kita selalu berfokus pada kekurangan,
yang ada pada diri kita. Padahal lebih baik kita bergunakan waktu yang kita punya untuk mengasah kemampuan kita, untuk mengembangkan kelebihan yang kita punya. Lalu yang ketiga, lakukanlah afirmasi positif terhadap diri kita. Misalnya dengan selalu mengatakan, Alhamdulillah, saya bersyukur atas diri saya, atas tubuh saya, dan atas semua yang Allah titipkan kepada saya. Saya percaya bahwa saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Teman-teman, terkadang kita tidak bisa selalu menekan diri kita untuk selalu berjuang, karena pastinya diri kita pun memerlukan asupan positif, memerlukan energi positif, terutama pada diri kita sendiri. Ikhwafillah rahimakumullah. Ada satu lagi tips dari Nabi Muhammad SAW. Tips dari Nabi Muhammad SAW agar kita terhindar dari kata insecure. Kalau melihat dunia, jangan lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Tidak akan ada habisnya bila kita selalu melihat dunia ke atas. Cobalah sesekali kita lihat ke bawah, kita menengok ke bawah. Masih banyak manusia, masih banyak orang-orang yang memiliki nasib tidak seberuntung kita. Kita boleh melihat kelebihan orang lain, tapi jadikanlah kelebihannya tersebut sebagai sebuah motivasi untuk diri kita. Maka dari itu teman-teman, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bersyukur, jauhilah rasa insecure. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Oleh karena itu teman-teman, stop melabel diri kita sebagai orang yang tidak pintar, sebagai orang yang tidak ganteng, dan lain sebagainya. Syukurilah karunia yang Allah berikan kepada kita, karena setiap orang memiliki alur kehidupannya masing-masing. Bagaimana ia jatuh, lalu bagaimana dia bangkit, sampai akhirnya ia mencapai titik suksesnya. Setiap orang memiliki lembah dan bukitnya masing-masing yang harus ia lewati, dan pastinya setiap orang akan berhadapan dengan takdir. Kita harus selalu ingat ya teman-teman, Allah tidak memandang seseorang dari rupa dan dari hartanya atau dari hartanya, tapi Allah melihat seseorang dari hati dan amalannya. Hadis riwayat Muslim. Marilah teman-teman, kita berbanyak berzikir agar hati kita selalu tenang, agar kita selalu dijauhkan dari rasa kegelisahan dan rasa ketidakpercaya dirian. Yuk kita luangkan waktu sebentar untuk beristighfar. Astaghfirullah Robbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Robbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sebelum mengakhiri pidato dakwah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup ceramah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.